Dengan salah satu caleg terpilih yang dicopot Golkar, Nusron Wahid, dan kita juga sudah akan menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad. Mas Nusron, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan menyapa Pak Fadel Muhammad. Pak Fadel, selamat malam melalui sambungan telepon. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadel telah bersama kami. Saya ke Mas Nusron dulu. Mas Nusron, Anda merasa ini juga... Iya, Mas Nusron, Anda juga merasa pemecatan ini sebagai teror politik seperti yang tadi dikatakan Pak Zainal Bintang tadi? Ya, saya merasa bahwa pemecatan ini risiko perjuangan. Dari awal saya sudah sadar risiko dan konsekuensi apa yang akan kami hadapi. Tapi kami yakin berdiri pada posisi yang benar. Kenapa posisi yang benar? Karena tagline dan semboyan Partai Golkar itu adalah suara Golkar, suara rakyat. Dan hari ini terbukti bahwa suara rakyat itu memilih Jokowi JK. Berarti saya benar. Karena saya ini dipecat kan karena saya mendukung Jokowi JK. Tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lainnya yang kami pecat, nggak ada satupun. Kalau misalnya Anda ini melihatnya sebagai resiko, artinya tidak ada lagi yang dipermasalahkan atau masih ada yang Anda lihat ganjil di sini? Kalau secara pribadi kami nggak ada masalah. Tapi persoalannya ini adalah persoalan masalah amanat mandat rakyat. Saya dipilih oleh rakyat secara langsung full mandat penuh 100%, bahkan lebih. Dari jumlah kursi, persyaratan mendapatkan 1 kursi. Yang kedua adalah, ini menandakan bahwa ada keputusan yang salah yang diambil oleh DPP Partai Golkar ketika mengambil sebuah keputusan. Karena keputusannya salah terhadap semboyan yang diambil, yaitu adalah suara Golkar, suara rakyat. Maka harusnya konsekuensi adalah mengakui secara jujur dan ikhlas dan legowo bahwa suara rakyat hari ini ada dalam Pak Jokowi JK. Jadi menurut Anda suara Golkar bukan lagi suara rakyat? Tidak. Terbukti dengan adanya pilihan ini bahwa suara Golkar adalah suara elit. Suara Golkar, suara elit? Ya, hari ini suara Golkar, suara elit, suara rakyat yang ada dalam Golkar dimanipulasi dan kemudian ditelikung dan disabotase untuk kepentingan elit, bahkan oleh segelintir pengurus. Baik, Pak Fadel, suara Golkar menjadi suara elit, suara rakyatnya ditelikung. Itu kata Mas Nusron terkait pemecatan Mas Nusron. Tanggapan Anda? Ya, saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Bung Nusron yang saya kenal baik. Ini merupakan seperti adik sama saya. Dan saya kira apa yang dikatakan dia benar. Bahwa ini merupakan konsekuensi daripada sebuah perjuangan. Kalau beliau punya pendirian seperti begitu, kita mesti menghargai. Ini artinya orang-orang yang berpegang teguh pada pendiriannya. Dan saya tanya sama Ketua Umum, Pak Ketua Umum, ini 2 adik-adik kita, ini bagus, kader-kader, masuk kader-kader terbaik, Nusron dan Pak Agus Gumiwang. Saya bilang ini adik-adik yang saya kenal baik dan punya potensi ke depan yang bagus. Kata Ketua Umum, mereka diberi kesempatan 60 hari untuk mengajukan di Mahkamah Partai, tapi mereka tidak mengajukan. Jadi mungkin sudah ada kesempatan itu, begitu ya Pak Fadel? Apa yang dikatakan sudah ada kesempatan itu? Benar, bahwa iya. Jadi apa yang dikatakan Bung Nusron tadi benar. Ini merupakan konsekuensi daripada perjuangannya beliau. Saya kira itu kita patut menghargai kader-kader muda ini. Karena masih panjang ini. Iya, tapi ada ungkapan tadi juga bahwa suara rakyat ditelikung, kemudian 243.000 suara kemudian yang diberikan untuk Mas Nusron ini kemudian ditelikung, pemecatan dilakukan. Pak Fadel? Ya, saya kira itu kan adalah bagian daripada apa yang dikatakan beliau tadi, sebuah konsekuensi perjuangan, ya kan? Bahwa konsekuensi perjuangan juga akhirnya suara rakyat dikorbankan, Pak Fadel? Saya kira tidak.
Tidak, ini kan kader-kader muda masih panjang prosesnya ini. Masih panjang proses. Insya Allah nanti kalau saya balik ke Jakarta, nanti kita ketemu, kita bicara-bicara lagi. Mas Nusron. Ya, baik ya. Tadi dikatakan oleh Pak Fadel, katanya sudah 60 hari. 60 hari itu sejak kapan kesempatan? Pertama begini, saya ini mendapatkan surat pemecatan tertanggal 24 Juni tahun 2014. Batas akhir 60 hari 24 Juni itu adalah 23 Agustus. Ya. Itu baru 60 hari. Kalau dikatakan kami belum memberikan kesempatan ke Mahkamah Partai. Padahal pada tanggal 26 Juni kami sudah mengirimkan surat ke DPP. Dengan lengkap ada bukti tanda terimanya tanggal 27 Juni diterima oleh DPP. Bahwa saya mempersoalkan dan menolak atas keputusan pemecatan tersebut. Karena tidak ada dasar hukum, tidak ada ART yang mengatakan bahwa saya salah. Saya tidak punya, orang itu dipecat dari anggota kalau dia meninggal dunia, saya masih hidup. Kedua, saya melanggar hukum, saya tidak melanggar hukum. Saya tidak anggap melanggar ADART, saya melanggar ADART mana? Tidak ada yang kami langgar. Kalau ada yang melakukan tindakan bertentangan dengan keputusan partai? Nah, berarti saya persoalkan. Karena itu pemecatan saya persoalkan. Saya hanya mendapatkan surat sekali pada tanggal 2 Juni tahun 2014 yang intinya adalah permintaan surat klarifikasi. Di dalam surat klarifikasi itu jelas dinyatakan bahwa yang tidak mendukung yang tidak mendukung Prabowo Hatta hanya akan mendapatkan sanksi organisasi berupa pemberhentian dari jabatan struktur Partai Golkar. Saya siap untuk diberhentikan sebagai struktur Partai Golkar. Tidak ada masalah. Bukan sebagai keanggotaan. Oke. Dan karena itu pada tanggal 26 Juni saya meminta menggugat atas surat pemecatan tersebut. Dan kalau kemudian memberikan surat itu ya? Ya, kalau dikatakan 60 hari tidak ada respon dari kami dan tidak kesempatan, tidak ada ke Mahkamah Partai, tidak betul. Kami melakukan itu. Oke, baik. Kita masih akan membahas. Tapi sebelumnya pemirsa, pengamat politik Hanta Yuda menganggap jika Partai Golkar menggelar Munas bulan Oktober 2014, besar kemungkinan Partai Golkar akan mendukung Jokowi JK. Karena kalau Oktober 2014 akan ada Munas, maka kemungkinan saya punya keyakinan Golkar akan bergabung di Jokowi JK, akan masuk di pemerintahan. Nah, persoalannya bagaimana kontestasi dan konstelasi politiknya. Nah, kalau bicara Golkar, dua variabel untuk menentukan siapa menang di Munas. Satu, pengaruh kekuasaan, dua, pengaruh uang, kapital. Nah, kita belajar 2004, JK unggul di dua-duanya, bisa mengalahkan Akbar Tanjung. Pada saat itu Pak JK sebagai Wapres. 2009 juga begitu ARB. Nah, 2014 seperti apa? Itu akan sangat ditentukan. Siapa yang didukung, pengaruh kekuasaan berarti Pak JK yang didukung oleh Yusuf Kala sebagai Ketua Umum, itu akan menjadi kredit point bagi dia. Yang kedua juga nanti uang akan menentukan dalam Munas Golkar ini. Golkar kemungkinan tetap di dalam pemerintahan satu sisi, dan saya yakin akseptabilitas tingkat penerimaan dari Jokowi JK terhadap Golkar juga kuat, tapi Golkar setelah ARB ya. Ya, pemirsa, saya akan menyapa Pak Fadel dulu. Pak Fadel masih bersama kami ya? Iya, silakan. Pak Fadel, ada yang juga mengatakan bahwa pemecatan Mas Nusron ini terutama berkaitan dengan perebutan kursi pimpinan DPR. Apakah memang ada aturan yang menyebutkan bahwa peraih suara terbanyak di Partai Golkar kemudian akan didapuk menjadi pimpinan DPR, Pak Fadel? Ya, ada pertimbangan, tapi aturannya mengatakan ada 3 syarat mutlak. Yang pertama adalah harus di struktur pengurus. Jadi dia pada kedudukan yang mana. Yang kedua berikutnya adalah pengalaman, kualitas pengalaman. Yang ketiga kemudian jumlah suaranya. Jumlah suara. Kalau saya kebetulan juga calon legislatif. Jumlah suara saya dengan jumlah suara Pak Nusron itu saya lebih besar. Jadi jumlah pemilihnya dia anggap dibandingkan dengan suara saya lebih besar dari Pak Nusron. Saya 28,5%, Pak Nusron itu 16,5%. Di dalam aturan juga saya wakil ketua umum misalnya, Pak Nusron salah satu kader pimpinan kita. Jadi memang ada aturannya, pengalaman ya, saya pernah gubernur. Jadi memang ada aturannya. Jadi dalam kualifikasi untuk DPRD, DPR RI, kabupaten kota, kita punya
punya kriteria yang telah kita bahas dalam Rapim yang kelima yang lalu. Oke, Pak Fadel. Pak Nusron memang punya potensi. Ini anak hebat, punya kemampuan yang bagus. Ya, tapi aturan-aturan ada gitu. Iya, tapi berarti Anda membenarkan bahwa ini berkaitan dengan perebutan kursi, tidak, Pak Fadel? Saya kira tidak. Oke, baik, Mas Nusron. Ini adalah masalah yang Pak Nusron katakan tadi, sudah benar katakan tadi, bahwa adalah konsekuensi dari sebuah perjuangan. Saya kira itu, saya menghargai kalau itu pandangan beliau. Konsekuensi sebuah perjuangan sekalipun harus menafikan 200 ribuan suara gitu ya Pak Fadel? Ya ini kan prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang. Ya. Tapi kita lihat lagi, bisa kita bahas lagi. Kita lihat bagaimana. Tapi sebenarnya ini sudah final belum sih Pak Fadel? Sudah final belum? Final sekali, tidak ada hal lagi yang bisa ditempuh. Kalau misalnya pun dari Mahkamah Partai juga tidak akan mengubah keputusan ini atau bagaimana sebenarnya? Ya kita lihat prosesnya. Karena ini kan ditangani oleh Wakil Ketua Umum Pak Teo bidang organisasi. Ya, baik. Kemudian yang menangani ini Pak Mahyudin. Jadi saya mengikuti, saya tidak ikut dalam rapat-rapat itu. Baik. Dalam rapat itu saya tahu aturannya, saya tanyakan kepada Ketua Umum, dan saya tahu ini kan kader-kader yang bagus. Saya tanya kepada mereka, mereka bilang Pak Fadel, ini proses yang sudah dilewati. Baik, baik Mas Nusron. Aturan Metro telepon saya dan menghargai saya terima telepon saudari. Iya, Mas Nusron silakan. Oke, selamat. Iya, Mas Nusron. Pertama, sampai hari ini tidak ada yang namanya Mahkamah Partai. Saya sudah ketemu dengan Pak Mulati. Itu sempat dikatakan Wasekjen Golkar, Tantowi ya bahkan bahwa ada Mahkamah Partai bisa mengadu di sana. Ya, yang pertama tidak ada yang namanya Mahkamah Partai itu menggelar rapat soal membahas masalah pemecatan ini. Saya tanya kepada Ketua Mahkamah Partai Pak Mulati. Saya tanya kepada Pak Jasri Marin sebagai anggota Mahkamah Partai. Semua mengatakan bahwa tidak pernah membahas masalah ini. Surat saya pada tanggal 26 itu adalah bukti otentik bahwa saya mempersoalkan tentang pemecatan saya. Yang kedua yang menyatakan bahwa kalau proses ini selama 60 hari tidak ada respon dari kami dinyatakan final. Pertanyaannya adalah pemecatannya tanggal 24 Juni, batas akhirnya tanggal 23 Agustus, batas akhir dalam konteks 60 hari, tanggal 11 Agustus mereka sudah kirim surat ke KPU. Itu dihitung 60 hari dari kapan? Dari sini aja sudah cacat hukum menurut imat saya. Yang kedua, dari konsideran yang ada, yang dia buat adalah PO nomor 3 tahun 2011, meskipun salah di sini dia buat PO tahun 2009, tidak ada PO tahun 2009 itu. Mekanisme pemecatan itu melalui 3 tahap. Pertama ada peringatan tertulis pertama, kedua adalah peringatan tertulis kedua, ketiga adalah sanksi pemberhentian sementara. Ini tidak pernah ada. Anda tidak mengalami itu semua? Saya tidak pernah mengalami itu. Sekarang sekonyong-konyong langsung ditembak, langsung putus. Jadi ini kami menganggap bahwa ini adalah cacat hukum dan melanggar daripada prinsip organisasi. Iya, Anda akan melawan melalui jalur hukum. Adakah jalur lain yang akan dicoba? Atas nama untuk mengamankan dan mengawal suara rakyat, di mana suara Golkar adalah suara rakyat, kami akan melanjutkan dalam proses hukum. 2 hal yang kami lakukan. Pertama adalah kami memprotes dan akan menggugat masalah proses pemecatan ini. Yang kedua, karena kebetulan kami mencapai angka BBP, di mana 100% penuh suara rakyat, maka kami akan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang MD3, bahwa orang yang memenuhi BBP tidak bisa diganti kecuali dia melanggar hukum. Oke, Mas Nusron, ini kan Anda tadi sudah mengatakan suara rakyat ditelikung. Pemilih Anda 243, 21 suara. Sudah bertemu dengan konstituen belum? Ya sudah dong. Di Dapil. Seperti apa respon mereka? Mereka mempertanyakan tentang pemecatan itu. Mereka tidak rela kalau dia kita dipecat. Karena dia memilih itu karena figur orang, bukan karena partai. Lihat aja secara linier. Di Dapil kami kebetulan kami tidak sombong. Historical Golkar tidak pernah ada basis di situ. Orang melihat karena ketokohan. Kalau kita buktikan lihat di dalam pengalaman, ketika kejayaan Golkar aja pada masa Orde Baru tidak pernah mencapai angka semutlak itu.
Tapi ini karena semata-mata karena ketokohan dan karena kefiguran. Oke. Berarti saya murni rakyat itu memilih insya Allah karena saya, bukan karena Partai Golkar. Kalau ada juga yang mengatakan sekarang bahwa Anda menggerogoti Partai Golkar karena akan diduga memecah Golkar menjadi faksi-faksi? Tidak ada menggerogoti. Kami membela hak-hak kami yang direduksi bahkan diambil oleh elit partai. Kami tidak mencoba. Kami mencintai partai ini kok. Baik. Kalau kami nggak mencintai partai ini ya kami tidak akan melakukan upaya-upaya pembenaran dan upaya-upaya perbaikan. Baik. Terima kasih Mas Nusron Wahid. Semoga upayanya kemudian nanti akan membuahkan hasil. Kita tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Dan pemirsa